Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat ketemu semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Ihatutuboho, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Teknik dengan NIM 2020731108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa kasus tanah yang ada di Indonesia, seperti tanah bergerak dan tanah longsor. Berikut ini adalah contoh gambar tanah bergerak dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Kasus tanah dan penjelasannya. Tanah bergerak dan tanah longsor. Tanah pada dasarnya adalah sebuah komponen organik yang bisa dikatakan hidup. Maka tak mengherankan jika kita banyak sekali menemukan kejadian atau bencana yang menyebabkan tanah tersebut dapat bergerak seperti memiliki kehidupan dan terjadinya tanah longsor. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa penyebab terjadinya pergerakan tanah dan tanah longsor. Kita selama ini hanya mengetahui istilah tanah bergerak dan tanah longsor, namun kita tak mengetahui secara pasti penyebabnya. Ada beberapa penyebab tanah bergerak dan tanah longsor. Satu, erosi. Jika berbicara mengenai penyebab dari pergerakan tanah dan tanah longsor, maka salah satu hal yang bisa jadikan penyebab adalah timbulnya erosi. Penyebab dari erosi ini sendiri biasanya berasal dari berbagai jenis air tanah yang ada. Salah satunya adalah erosi yang ditimbulkan oleh air hujan. Biasanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh hal ini banyak kita temukan di lereng-lereng bukit yang curam. Hal ini bisa terjadi ketika vegetasi yang ada pada daerah tersebut bisa dikatakan sangat minim. Kedua adalah tanah jenuh air. Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia adalah tanah yang suka akan air. Biasanya tanah seperti ini banyak kita temukan pada macam-macam tanah liat yang tersebar secara luas. Tanah yang mampu menyerap air dengan cepat ini akan sangat berbahaya ketika musim hujan tiba. Hal ini dikarenakan ketika intensitas hujan tinggi akan berbanding dengan laju penyerapan tanah yang tinggi pula. Ketiga adalah gempa bumi. Penyebab pergerakan tanah yang satu ini dikarenakan adanya pergerakan pada lempeng tektonik bumi. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan juga likuifaksi. Gempa bumi sendiri merupakan salah satu jenis bencana alam yang bisa dikatakan sangat menyebar rata. Terjadinya gempa bumi ini tidak memiliki hubungan terhadap jenis dan karakteristik tanah. Hal ini dikarenakan ketentuannya yang terkadang cukup besar, maka efek negatif yang timbul akan berbeda-beda. 4. Beban berlebihan. Hal ini mungkin akan banyak terjadi di perkotaan, terutama kota besar. Ancaman terjadi pergerakan tanah akibat beban yang berlebihan bisa sangat terjadi, apalagi dengan pembangunan yang terus berkelanjutan dan tidak mengindahkan aspek alami. Banyak pembangunan gedung yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan yang benar, sehingga ketika terjadi pergerakan tanah, maka bangunan atau fasilitas tersebut akan dapat roboh. Selain itu, pemberian beban berlebihan pada tanah tanpa melihat terlebih dahulu karakteristik dan sifat dari tanah tersebut juga merupakan sebuah hal yang sangat berbahaya. Yang kelima adalah curah hujan yang tinggi. Tingginya curah hujan merupakan salah satu dari penyebab longsor dan tanah bergerak. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Perbedaan antara tanah bergerak dan tanah longsor. Jadi, tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak mendatar atau miring dari kedudukan semula. Pergerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsoran. Dan demikian tanah longsor juga menjadi bagian dari tanah bergerak. Sedangkan pada umumnya tanah longsor terjadi di area yang memiliki kemiringan yang terjal. Namun ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi longsor. Dapat terjadi seperti hujan lebat yang terus-menerus, gempa, gunung api, kebakaran hutan, termasuk kegiatan manusia seperti penebangan hutan atau pembukaan lahan secara berlebihan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. See you guys.